المستقيم ثم لآتينهم من عن أيمانهم وعن شمائلهم قال ربنا عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة سألهما إني لكما لمن الناصحين ما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان
فناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان kami memang dari pengurus kemarin telah didesain sama Pak Wali Kota waktu itu Bapak Uswanto, yang sekarang sudah menjadi Seko Sekretaris Sekda Provinsi Jakarta. Kenapa kami memilih ini? Karena belum ada di antara setiap kantor wali kota itu masjid seperti ini. Jadi kami ingin mempunyai nilai lebih sehingga nanti ada suatu perbandingan antara masjid yang lain itu sehingga masjid lain itu bisa meniru. Kenapa kami demikian? Karena kami menginginkan Masjid As-Sahara ini nanti banyak dikunjungi oleh masyarakat dan banyak juga jemaah-jemaah yang pengen untuk beribadah di Masjid As-Sahara. Ya, kami terinspirasi dari Masjid Nabawi. Oh, jadi memang terinspirasi dari sana. Kami berpikir apa salahnya kan kita meniru ini, meniru yang baik dan tidak ada salahnya. Kami terinspirasi demikian. Kami memang kita lahan kita terbatas. Hanya seperti inilah. Sebelah kiri masjid ada, sebelah kanan ini ada 3 dan sebelah kiri ada 3. Ada 6 jumlahnya. Tapi kalau untuk payungnya sendiri, kalau untuk yang di luar ini sekitar bisa ada tambahan tampungan berapa buat berapa jamaah atau kalau payung ini dibuka? Dibuka ini sekitar 500. Ada 500. Sampai ke Selasa 500 sampai sekitar gitu. Pak, boleh jelasin ya ini sebenarnya untuk time atau waktu untuk membuka dan menutupnya ini sekitar berapa menit Pak kalau boleh tahu? Kita tadi lihat sendiri ya berapa menit, kira-kira 10 menit dan sekitar 10-15 gitu. Karena dia tidak langsung seperti berkembang, dia berangsur naik kapal kayak pesawat terbang. Begitu juga dia turun, memakan waktu demikian. Ini biasanya dibuka setiap hari apa? Kami tadinya hampir tiap hari, tapi sekarang kita batasi hanya hari Jumat saja. Jumat kita buka supaya nanti jamaah bisa sholat di bawah payung. Mereka menikmati keindahan payungnya. Dari tiap hari Jumat saja kita buka. Dan apabila ada kegiatan dari wali kota atau bapak-bapak asisten, sekto dan wali kota, wakil wali kota, itu biasanya ada kegiatan masing-masing sesuai dengan permintaan beliau, kami buka. Atau ada acara-acara dari ibu-ibu PKK, ibu-ibu dari luar meminta untuk dibuka, itu kita buka. Pak, alasannya nggak dibuka setiap hari kenapa sih Pak? Alasannya tiap 2 hari karena kadang-kadang kita resikonya tinggi nih, angin kencang seperti ini, angin kencang. Kalau angin kencang takutnya nanti ke bawah angin. Pernah kemarin kita buka tiap hari, namun angin ini kencang sekali, apalagi ada hujan. Itu. Ada pernah. Kita udah coba tiap hari. Akibatnya demikian. Makanya kita lihat situasi. Seperti ini kita buka karena angin nggak begitu kencang. Untuk desain si payungnya sendiri ini kan ada emas-emasnya, ada lampu-lampunya sendiri. Itu desainnya diusulkan oleh DKM atau diusulkan oleh siapa Pak? Atau seperti apa? Ya kita mengusulkan. Jadi kemarin kita sebelum dibangun kita digambar dulu. Pak Wali Kota Pak Uswanto mendesain ini sama arsiteknya kan. Nah, kita juga lihat sesuai atau tidak dengan warna, dengan tiang-tiangnya. Kami rapat setiap hari Selasa waktu itu, kita minggu sekali, kita memonitor dari pengurus masjid DKM-nya bersama Pak Kabak Kesra, Pak Abdurrahman Anwar dan Pak Asisten Kesra yang nama Haji Amin. Itu sebagai ketua yayasan, kita selalu evaluasi Pak Ketua Yayasan, Pak Ketua DKM, Pak Amin Haji, Pak Kabak Kesra itu Pak Abdurrahman Anwar selalu mengevaluasi tiap hari Selasa. Dan kita sesuai nggak, sesuai tidak dengan ini. Nah itu rumit. Nah, kita jangan sampai nanti hasilnya tidak sesuai dengan kehendak dari pimpinan. Dengan adanya payung di Masjid As-Sahara seperti di Madinah ya, terlihat jadi bagus masjidnya. Terus juga tadinya kan ini tidak ada payung, jamaah banyak kalau membludak sampai di halaman masjid ini itu kepanasan. Dengan adanya payung sekarang jamaah dapat terfasilitasi, jadi tidak kepanasan ataupun kehujanan. Ini juga mengobati rasa rindu kita akan Madinah ya, terlihat seperti di Madinah. Ya, saya sendiri pernah pada saat penuh masjid, saya kedapatan di sini di selasar masjid ini. Pada saat belum ada payung itu memang panas ya. Sekarang dengan adanya payung seperti ini menjadi lebih teduh, lebih adem gitu kan.
tidak kena matahari langsung. Jadi sangat bagus dan sangat multifungsi juga untuk masjid. Lebih menambah kehusuan ibadah nggak Pak dengan adanya ini? Ya, dengan adanya payung juga menambah kekhusyuan jamaah. Jadi pada saat kedapatan duduk di bawah ini, di bawah payung, jadi lebih khusyuk karena tidak kepanasan ya, lebih adem, lebih tenang. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Masjid As-Sahara yang terletak di Komplek Kantor Wali Kota Jakarta Barat, di mana Masjid As-Sahara ini sendiri memiliki salah satu keunikan, yaitu dia memiliki arsitektur payung layaknya payung-payung peneduh di Masjid Nabawi Madinah. Bisa dilihat pemirsa bahwasanya payung-payung ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi jemaah karena arsitekturnya dan nuansanya yang membawa jamaah kepada nuansa-nuansa seperti di Masjid Nabawi. Ini bisa dilihat pemirsa, ini arsitektur payung-payung yang saat ini kebetulan sedang dibuka oleh pengurus DKM untuk keperluan jamaah tadi setelah sholat Jumat. Dan sekarang saya akan langsung berbincang-bincang dengan salah satu pengurus DKM di sini terkait sebetulnya bagaimana sih dan awalnya seperti apa terkait payung ini sendiri. Siapa Pak? Saya Pak Haji Fajruddin Roni. Oke. Pak, boleh dijelaskan nggak nih Pak nih terkait payung-payung bernuansa seperti di Masjid Nabawi ini yang berada di Masjid As-Sahara ini seperti apa nih Pak? Ya, payung-payung ada Masjid As-Sahara ini sebetulnya kita terinspirasi dari memang dari Timur Tengah ya, khususnya Nabawi, karena kita sering umrah, kita melihat, akhirnya kita waktu kita akan merenovasi, kita buatlah desain ini sehingga nanti paling tidak itu menyerupai, sehingga nanti dengan adanya payung ini kami harapkan masjid ini tambah indah dan jamaah makin nyaman untuk beribadah di Masjid As-Sahara. Alasan utamanya sendiri memilih desain ini sendiri selain karena terinspirasi karena apa Pak nih? Karena memang kita membutuhkan, karena di Jakarta Barat ini masjid-masjid belum ada seperti ini. Kami ingin bernilai lebih. Oleh Pak Wali Kota waktu itu Pak Uus Kuswanto telah mendesain bersama-sama dengan pimpinan yayasan Bapak Amin Haji dan Kabak Kesra Abdul Rahman Anwar itu mendesain demikian sehingga nanti klop lah apa yang diinginkan oleh wali kota sesuai dengan pengurus Masjid As-Sahara. Ya, demikian pemirsa penjelasan dari pihak pengurus masjid, dan ternyata memang pada dasarnya adanya payung-payung besar yang menjadi arsitektur khas dan daya tarik dari Masjid As-Sahara ini sendiri memang terinspirasi dari Masjid Nabawi di Madinah, di mana dengan adanya payung-payung ini pengurus masjid memang menargetkan untuk membawa jamaah dengan nuansa-nuansa seperti di Masjid Nabawi. Selain itu, payung-payung ini juga selain sebagai fungsi arsitektur atau keindahan, payung-payung ini juga berfungsi sebagai penduh, di mana ketika banyaknya jamaah yang memang tidak tertampung di bagian dalam dan harus terpaksa ibadah atau duduk di bagian luar, payung-payung ini bisa menjadi peneduh bagi mereka agar tidak kepanasan ataupun tidak kehujanan. Oke. Dan pemirsa bisa dilihat inilah penampakan dari arsitektur khas Masjid As-Sahara, yaitu payung-payung besar yang menyerupai payung-payung di Masjid Nabawi di Madinah. Bisa dilihat arsitekturnya yang khas dan unik dibalut dengan plat-plat emas dan juga desain seperti kaligrafi di bagian payungnya membuat payung-payung besar ini sendiri menjadi daya tarik bagi para jamaah yang memang datang ke masjid ini, baik untuk beribadah maupun untuk singgah sebentar seperti itu. Dan sebagai informasi pemirsa bahwasanya memang payung-payung ini tidak dibuka setiap hari gitu, seperti itu. Payung-payung ini dibuka oleh pengurus masjid memang di hari-hari tertentu ketika ada acara atau hari-hari besar Islam, atau mungkin seperti hari ini yaitu ketika ada acara sholat Jumat di mana payung ini dibuka untuk mengantisipasi membludaknya jamaah ketika jamaah yang memang tidak tertampung di dalam dan mereka harus terpaksa untuk sholat Jumat di luar, mereka tidak akan kepanasan ataupun tidak akan kehujanan karena terdapat payung-payung ini. Jadi memang selain memiliki keindahan atau ditujukan untuk hiasan keindahan, payung-payung ini juga memiliki unsur fungsional yang memang cukup signifikan bagi para jamaah sendiri, seperti itu.
Ya pemirsa, memang salah satu alasan mengapa payung-payung ini tidak dibuka setiap hari dan hanya dibuka di hari-hari tertentu oleh pengurus masjid, yaitu karena faktor cuaca dan juga faktor dari ketahanan payung-payung tersebut, di mana payung-payung ini itu sangat rentan patah dan juga rentan sobek jika terkena angin kencang, di mana memang kita ketahui saat ini cuaca di Provinsi DKI Jakarta sendiri sedang tidak menentu. Maka dari itu pengurus masjid memilih untuk membuka payung ini di hari-hari tertentu atau ketika ada acara-acara tertentu, dan rutinnya itu setiap hari Jumat, di mana payung-payung tersebut dibuka untuk peruntukan sholat Jumat. Dari Jakarta Barat, Niko Prayoga, iNews melaporkan.